atau kendaraan umum. Ya, jangan bawa motor sendiri, naik U-bike. Sekarang kan ada Gogoro tuh ya, nyewa motor. Ya. Itu bahaya banget loh. Ya. Di rumah majikanku banyak banget minuman keras. Termasuk juga sih di Taiwan sendiri ya, banyak masyarakat mungkin mereka naik taksi terus nggak ditemenin, akhirnya dia mabuk-mabuk tidur di jalan. Iya. Itu juga banyak kejadian. Sering kayak gitu. Nah, ternyata ini kejadian sebenarnya unik ya. Kalau misalkan tetap ya dalam kondisi, kalau kita udah dalam kondisi dalam mabuk berkendara itu pasti akan dikenakan denda yang cukup berat hukumannya. Di Taiwan tuh cukup berat banget. Iya, bahkan nggak mabuk udah minum pun terus berkendaraan pas razia itu hukumannya Denda juga tinggi banget ya. Nah, ini si Apotsai ini sama si majikan ini tidak puas dengan keputusan dari pengadilan. Ya. Dia naik banding. Kak, naik banding. Kenapa naik banding? Dia bilang begini, si Apotsai ini ya, dia itu naik motor betul. Boba itu apa sih? Boba itu bubble tea. Dia tuh naik motor, dia memang mengkonsumsi alkohol. Tapi dalam keadaan sedikit mabuk ya, dalam tanda kutip sedikit mabuk ya. Tetapi pada saat ditangkap itu dia itu nggak ada kecelakaan. Iya. Nggak kecelakaan, nggak nabrak, nggak merugikan orang lain, terus begitu tidak membahayakan keselamatan umum, dan juga setelah ditangkap dia itu benar-benar merasa bersalah banget gitu loh. Jadi dia bertobat, ngaku gitu. Dia terus begitu si Apotsai sama si majikannya bilang sebenarnya minuman ini dia mengaku bersalah, tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Betul. Akhirnya diminta tolong supaya dapat dimaafkan. Iya, diampuni. Betul. Izin kerjanya diizinkan lagi untuk tetap bekerja. Betul. Tetapi si Kementerian Tenaga Kerja menganggap bahwa ini sudah dipastikan dia itu melanggar ini aturan yang di Taiwan berlaku gitu loh. Kemudian terus dihitung-hitung kadarnya dari pemeriksaan, memang dari aturan itu apabila melebihi kadar alkohol dari 0,2 hingga 0,08 itu sudah dianggap melanggar peraturan lalu lintas. Betul. Kemudian kan ini kan udah ada dari pihak pemerintah Taiwan kan ini Kementerian Tenaga Kerja, karena memang udah terbukti dia itu bersalah gitu loh. Terus menurut pengadilan tinggi di Taipei ya, menurut mereka ada si Apotsai ini selama dia bekerja di Taiwan dia itu sudah cukup dewasa. Kemudian memang dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Oke, itu satu hal. Terus udah gitu hubungan dengan antara sesama dengan pekerja ya, karyawan itu cukup baik, akrab banget gitu loh. Nah, terus udah gitu memang di dalam peraturan yang berlaku lalu lintas di Taiwan, motor listrik itu tidak diharuskan menaruh plat motor. Jadi seperti sepeda ya. Iya. Sepeda. Nah, itu peraturannya ya teman-teman ya. Tidak perlu taruh plat berkendaraan motor. Tidak ada izin lah. Nggak perlu pakai helm, nggak perlu pakai SIM juga. Oke. Jadi boleh dibilang tingkat resiko bahaya dari kendaraan ini boleh bilang lebih sedikit. Maksudnya lebih minim lah ya, nggak terlalu berat. Oleh karena itu akhirnya si majikannya masih naik banding. Terus akhirnya pengadilan tinggi Kaohsiung mengambil kesimpulan memaafkan yang bersangkutan. Oke, memaafkan yang bersangkutan. Terus udah gitu apapun yang dituntut oleh Kementerian Tenaga Kerja terhadap orang ini itu dianggap tidak separah itu. Jadi akhirnya dia dikasih kesempatan untuk tetap tinggal di Taiwan lagi. Oh, jadi masih tetap bekerja. Boleh dari pihak bekerja. Kementerian Ketenagakerjaan juga tetap memberikan izin untuk bekerja. Ini juga di sini. berkat majikan. Iya, berkat majikan. Makanya berkat majikan yang membantu. Dari ceritanya ada dua kesimpulan yang mungkin nanti kita bisa discuss ya, bisa bicarakan. Yang pertama adalah berkendaraan itu memang apapun ya, motor atau motor listrik, sepeda, sebaiknya tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Ya, walaupun kita
tidak merasa mengganggu orang lain, Betul, tidak terjadi kecelakaan. Betul. Tapi ini juga sebuah tindakan pencegahan. Iya, tetap tidak boleh ya. Terus begitu ya, masih ada hubungannya dengan yang pertama ini. Walaupun motor listrik itu tidak harus pakai helm, tidak perlu menggunakan SIM dan seterusnya, tetap untuk menjaga keamanan keselamatan kita sebagai pengguna jalan tetap diusahakan, diharapkan tetap mengenakan helm. Ya, karena memang sudah ada beberapa kasus ya orang yang pakai motor listrik itu ditabrak kepala kelindes ya pasti pecah lah. Oke. Ayo, siapa yang bawa mobil pakai helm? Pembalap. Yes. Yang kedua yang harus diperhatikan juga, kalian bisa lihat sendiri dari kasus ini, si majikan sama si Apocai ini naik banding. Artinya apa? Si Apocai sama majikan hubungannya baik sekali. Bahkan majikan tuh nggak ikhlas kalau Apocai itu dipulangkan dan selama-lamanya itu nggak bisa balik lagi ke Taiwan. Artinya kan kinerja si yang bersangkutan ini dia tuh sangat baik sekali gitu loh. Kalau nggak mungkin dibantu. Ya, jadi makanya hubungan dengan majikan itu lebih penting ya daripada hubungan kamu sama agensi. Sebenarnya gitu sih ya. Kalau hubungan kamu kita sama majikan itu pasti baik ya, agensi cuma bisa terima ya udah. Iya aja, gitu loh. Jadi ini masukan buat kita semua. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Taiwan itu kalau kamu punya masalah tuh, aduh kayaknya kok Taiwan kok ini suram atau gimana gitu. Enggak, tetap aja banyak hal-hal yang baik dan juga menarik terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman diangkat atau enggak sih beritanya. Lagi pula kita melihat kejadian ini, Apocai melakukan kesalahan, majikan sendiri juga mau turun tangan untuk membantu dia. Betul. Karena merasa bahwa pekerjaan atau kinerja Apocai itu luar biasa. Baik banget ya. Oke, setelah ini kita akan lanjut lagi dengan informasi nakers